Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ya nabi'ul ulumi wal hikam wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ayyam amma ba'du la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Bidayatul Hidayah. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin habibina wa syafi'i qulubina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa nasta'inu shiratal ladzina Asumma ila hadratil imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidaraini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa summa ila jami' muallifil kutubi wa syarihiha wa musannifiha wa ila jami' man ajazana ilal muntaha. Sawlillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa ila hadratina abaina wa ummahatina wa ajdadina wa usulina wa furu'ina walal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. Amin. Sampai halaman pinten? Halaman 29 ya? 29. Ada buma ba'da tulu syamsi. Oke, niku. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Adabu adab atau etika. Ma ba'da setelah
Tulu'i syamsi, tulu'i terbit, asyamsi matahari, ilaz zawali, ila sampai az-zawali tergelincir. Etika setelah terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Ini dalam video ini Mas Bung. Faiza ketika tola'at terbit apa asyamsu matahari, wartafa'at dan meninggi, qadra seukuran, rumhin satu tombak, fasolla maka sholatlah, rok'ataini dua rokaat, wadzalika dan itu adalah inda saat zawali hilangnya waktil karohati waktu al karohati makruh, lissolati untuk mengerjakan sholat, fa innaha bahwa sholat makruhatun dihukumi makruh, mimba'di dari setelah faridhati subhi, faridhati fardu sholat as-subhi subuh, ila sampai irtifa'i syamsi, irtifa'i telah tinggi apa syamsi matahari, faiza ketika adha masuk waktu zuha, apa an-naharu di siang hari, wa madho dan telah lewat, minhu siang, qaribun lebih dekat, min rubu'ihi min dari rubu'ihi seperempat siang,
Sholli sholatlah kamu sholat duha, sholat duha arba'an 4 rakaat atau sitan 6 atau samaniatan 8 masna 2 rakaat, masna 2 rakaat. Fakot sungguh nukilat telah dikutip hadhil a'dadu, hadhihi ini al-a'dadu hitungan, kulluha semuanya, an dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu dan solat itu khairun baik, kulluha seluruhnya, faman maka siapapun, sya'a boleh, fal yastaksir untuk memperbanyak, waman dan siapapun, sya'a boleh, fal yastaklil untuk mempersedikit, falaisa maka tidak ada, baina di antara, tulu'i syamsi tulu'i terbit asyamsi matahari, wazzawali dan tergelincirnya matahari, apa rotibatun sunnah, minas sholawati di antara as-sholawati solat-solat, illa kecuali hadhihi solat ini, fama maka fadhola apabila tersisa, minha dari solat duha, min di antara auqatika waktu-waktumu, falaka maka dirimu,
fihi bisa dalam arba'u 4 halatin keadaan. Jadi saya jelaskan dulu di paragraf ini adalah etika ya setelah matahari terbit ya, sampai matahari tergelincir. Artinya kalau kita pagi ada aktivitas, nah kita disunahkan untuk sholat. Tapi sholatnya kapan? Sholatnya di waktu-waktu yang tidak makruh untuk sholat, apalagi haram untuk sholat. Jadi kalau habis subuh pas itu tidak boleh sholat. Nah, kita menunggu matahari tingginya 1 tombak. Kalau orang dulu mengatakan 1 tombak. Kalau menggunakan perhitungan jam digital ya antara jam 7 ya setengah 7 atau jam 7 kurang 1/4. Nah di situ ada amalan sunnah, yakni sholat 2 rakaat. Ya sholatnya 2 minimal 2, kemudian 4. Kalau 4 kita sholatnya ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 6 juga sama, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi yang dimaksud masna tadi 2 adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau kita mengambil 8 rakaat ya tetap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 4 kali salam. Nah ini adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Nah falaisa baina tulu'i syamsi waz zawali ratibatun minas sholawati illa hadhihi. Jadi tidak ada kebaikan sholat sunnah ya, ketika matahari ya terbit, yakni sholat duha. Kalau dulu Nabi setelah subuh duduk ya di musolanya. Yang dimaksud musola adalah tempatnya sholat Nabi, di sajadahnya Nabi. Kemudian menunggu waktunya isyraq ya. Waktu isyraq itu waktu munculnya matahari dari timur. Nah, jadi isyraq ketika matahari muncul setelah subuh, sebelum waktu duha itu ada namanya isyraq. Nah, ketika isyraq Nabi juga sholat 2 rakaat. Tetapi pada waktu itu belum dinamai sholatnya apa. Ya, pada waktu Nabi pokoknya Nabi setelah subuh menunggu matahari terbit. Setelah matahari betul-betul terbit, Nabi sholat 2 rakaat. Setelah 2 rakaat Nabi pergi ke pasar berdagang dan sebagainya, bekerja. Kemudian di 1/4-nya hari, 1/4-nya siang, Nabi melakukan sholat duha 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, sampai hitungan terbanyak tetap 2 rakaat 1 salam. Berapapun hitungannya 2 rakaat 1 salam. Jadi kalau mengikuti Nabi, sholat duhanya agak mengakhirkan waktu. Kalau mengikuti pedagang sekarang saya perhatikan di mana-mana sebelum pergi ke pasar, sebelum pergi bekerja, sholat duha dulu baru bekerja. Ya seharusnya kalau kita bekerja, kalau kita dagang di pasar atau bekerja di tempat lain, kita pergi saja ke tempat kerja. Setelah itu kira-kira jam 10:30 atau jam 11 kita sholat duha. Setelah sholat duha, Nabi selalu mengistirahatkan badannya dengan tidur sejenak 15-20 menit, namanya kulailah. Ya, tidur, kemudian duhur, Nabi sholat duhur, kemudian Nabi beraktivitas lagi. Ini yang dilakukan Nabi. Kemudian kalau kita melakukan semua itu setiap hari, kita akan mengalami beberapa hal, keadaan, tingkatan-tingkatan yang bisa kita alami dalam kehidupan kita. Jadi saya lanjutkan, al-halatul ula
Al-khalatu keadaan, al-ula pertama. Ini kita akan mengalami satu keadaan kondisi wahia, yaitu al-afdhalu yang paling utama. Ayyasrifahu untuk engkau gunakan fi talabil ilmi, fi dalam talabil ilmi mencari ilmu, an-nafi'i yang bermanfaat, fid dini dalam agama, dunal fudhuli, duna bukan al-fudhuli, hal-hal yang tak berguna, alladzi yang akabba dikerjakan, an-nasa oleh manusia, alaihi dengannya, wasammauhu disebut ilman ilmu, wal ilmun nafi'u dan ilmu yang bermanfaat, wa huwa adalah ma sesuatu, yazidu yang menambah, fi khaufika fi dalam khaufika rasa takutmu, minallahi ta'ala kepada Allah ta'ala, wa yazidu dan menambah, fi basiratika fi dalam basiratika penglihatanmu, bi uyubi pada aib-aib, nafsika dirimu, wa yazidu dan menambah, fi ma'rifatika dalam pengetahuanmu, bi ibadati dalam beribadah, rabbika pada Tuhanmu, wa yuqallilu dan menyedikitkan atau meminimalisir, min rogbatika dari rogbatika keinginanmu, fit dunya pada dunia, wa yazidu dan menambah, fi ragbatika dalam keinginanmu, fil akhirati pada akhirat,
wa yaftahu dan membuka basirotaka matamu bi'afati pada hal-hal tidak diterimanya a'malika amal-amalmu hatta sehingga tahtariza engkau bisa menjaga diri minha darinya wa yudliuka dan bisa memperlihatkan kepadamu ala pada maka yidis syaitoni maka yidi tipu daya asyaitoni setan wa hururihi dan rayuannya wa kaifiyati dan bagaimana tata cara setan talbisihi menipu ala pada ulama as-su'i yang buruk atau ulama su' hatta sehingga ar-radohu mengantarkan mereka limaktillahi ta'ala limakti pada kemarahan Allah Ta'ala wasuhtihi dan kebenciannya khaisu sebab akulu mereka memperoleh banyak ad-dunya dunia bidini dengan menjual agama wattakhadhu dan mereka memakai al-ilma ilmu dzari'atan sebagai perantara wa wasilatan dan jalan ila untuk akhzi mengambil amwali harta
as-salatina dengan kekuasaan atau dengan pemerintahan. Yang dimaksud kekuasaan. Wa akli dan memakan amwali harta-harta al-auqati waqaf al-auqafi waqaf wal yatama dan anak yatim. Wal masakina dan orang-orang miskin. Wasorofu dan mengarahkan mereka. Himmatahum pada perhatian mereka, dalam kurung ulama. Tula sepanjang naharihim hari mereka, dalam kurung ulama. Ila tolabil jahi, ila untuk tolabi mencari, al jahi pangkat, wal manzilati dan mengambil, fi qulubil khalqi, fi qulubi pada simpati hati, wal manzilati dan mengambil simpati, fi qulubil khalqi, fi qulubi pada hati al khalqi makhluk, wattarrohum dan memaksa mereka, zalika dalam hal itu, ilal muraati, ila untuk al muraati hedonisme atau hedon. Hedon itu pamer harta. Wal mumaroti dan berdebat berlebihan. Wal munaqashati dan berlebihan. Fil kalami dalam berbicara. Wal mubahati dan menyombongkan diri. Wahadha dan inilah al-fannu cabang minal ilmi sebagian ilmu atau tentang ilmu an-nafi'i yang bermanfaat, qad sungguh jama'nahu aku telah mengumpulkan
fi kitabi dalam kitab Ihya'i Ulumiddin, dalam kitab Ihya Ulumiddin. Saya jelaskan di paragraf ini. Jadi kondisi yang pertama, ya ini kondisi kita kalau setiap pagi rajin bangun pagi, kemudian rajin sholat sunnah seperti yang disampaikan Imam Ghazali di kitab ini. Di zaman Rasulullah banyak para sahabat tanya kesuksesan dagang itu bagaimana. Jadi pagi bangun ya sebelum subuh mereka sudah pergi ke pasar, nah, berdagang, kemudian subuh dia sholat, setelah subuh berdagang lagi, ya. Ketika waktu duha sudah selesai mereka pulang. Nah ini konsep dagang sukses di zaman Rasulullah. Kemudian pulang dia kembali lagi setelah waktu duha, menjelang duhur tutup dulu usahanya. Ditutup dulu tokonya, istirahat dulu, sore buka sampai malam. Nah, sekarang kan orang dagang itu kalau di Badas ini masih ada tradisi kalau jam 11 siang tutup. Sampai jam 2, setengah 3 itu mulai buka lagi sampai malam. Nah, sebenarnya dagang yang kalau mengikuti di era Kanjeng Nabi ya seperti itu. Jadi ada jedanya tapi bukanya pagi. Nah, kalau dagangnya orang di mall itu bukanya jam 11, jam 12 siang, tutupnya jam 9 malam. Nah, ternyata dengan biaya yang sangat tinggi, jualan di mall dengan jualan di pasar tradisional untungnya sama saja. Apa yang dimaksud oleh Imam Ghazali? Al-halatul ula, keadaan pertama, wahyal afdol, yaitu yang paling utama, ayasrifa fi thalabil ilmin nafi'. Jadi kita kalau bisa melaksanakan kondisi yang pertama, kita akan bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nanti ilmunya diberi Allah dengan cara laduni. Oh kita berdagang begini nggak bisa, ternyata oh karena kita bangun pagi diberi ilmu oleh Allah. Ya, dengan pengetahuan-pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Pertama adalah pengetahuan tentang ilmu agama. Ya, kedua ilmu dunia. Dan ilmu-ilmu itu dikumpulkan oleh Allah setiap hari diberikan kepada kita. Nah, orang itu kalau zaman dulu ya berdoa dulu baru berangkat kerja. Pagi berdoa baru berangkat kerja. Kalau kita berangkat dulu baru berdoa. Nah, apa yang dimaksud oleh Imam Ghazali al-ilmun nafi? Nah, ilmu yang bermanfaat ini huwa mayazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Jadi ilmu yang menjadikan kamu lebih takut kepada Allah ta'ala. Contohnya kalau dagang ya di pasar kita jualan beras. Beras itu beras timbunan 5 tahun yang lalu dipoles. Terus ditulislah di kemasannya itu beras premium. Itu kan tidak membuat kita lebih takut kepada Allah. Padahal kan itu beras yang sudah apek, terus digiling lagi, dicampuri vanili, ya, dicampuri lagi daun pandan sehingga terasa wangi. Nah, terus ditulislah itu di dalam kemasannya. Nah, itu beras premium. Kemudian yang jualan bakso juga sama. Padahal bakso itu daging ayam yang digiling, ya, terus ceker-ceker ayam itu diambil kulitnya jadi satu, digiling jadi satu. Ketika jualan ini bakso daging sapi, ya, daging ayamnya 10 kilo, daging sapinya urat-uratnya cuman 1/4 kilo. Tapi dia menulisnya di banner atau spanduknya dia jualan adalah bakso daging sapi. Yang lebih parah lagi daging sapi asli. Nah, ini yang membuat ilmu kita nanti nggak bermanfaat. Ya.
Kalau dagingnya daging ayam ya sudahlah, itu daging ayam, nggak usah dikasih embel-embel daging sapi. Apalagi tulis sakit daging sapi 100%. Ini tidak membuat kita takut kepada Allah. Awalnya sih ragu-ragu mau jualan begitu, tapi karena terbiasa akhirnya setan menggoda kita dan ngojok-ngojok, wis gak apa-apa, wong gak eruh kok. Ya, jadi sama seperti itu. Ini yang membuat kita tidak takut kepada Allah, ngurangi takaran timbangannya, ya. Wa yazidu fi basaratika bi uyubi nafsika. Jadi kita kan takut ya kalau racian kita terbongkar oleh orang lain, ya padahal bukan daging sapi, ditulis daging sapi, baksonya, ciloknya. Cilok itu dicampur yang namanya ya remuan balung, ya, sampai kriek-kriek kalau dimakan. Nah, ini juga akhirnya bekerja model begini tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Artinya nggak sampai barokah, manfaat saja tidak. Makanya kadang-kadang orang-orang itu kan jualannya rame, tapi kalau bercerita kepada kita, saya jualan rame Gus, tapi kok nggak ada uang yang ngumpul. Ya itulah namanya nggak bermanfaat jualannya, karena tujuannya bukan karena takut kepada Allah. Mikirnya ya hanya mikir sesaat. Contoh, kalau kita bicara makanan, kan ada saus. Ya kita makan terbiasa dengan makan saus yang sebenarnya yang nggak higienis, ya bahaya dalam jangka menengah dan apalagi jangka panjang. Tapi tetap saja kita makan dan itu tetap dijual oleh orang. Si produsen tahu bahwa itu barangnya berbahaya untuk kesehatan, tapi karena orangnya nggak mati seketika, maka itu tetap dijual. Akhirnya muncullah penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan dokter, ya, penyakitnya tumor dan sebagainya, ya dari makanan-makanan seperti itu. Nah, kemudian fi ma'rifatika bi ibadati rabbika. Jadi kalau bangun pagi bekerja, ya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmunya bisa menambahkan pengetahuan pada ibadah kepada Allah. Oh iya, kalau saya jualan begini berarti harus begini, kalau begini ya harus begini. Contoh begini, kalau saya contohkan, kan saya sering ke pasar. Dilihat sama orang-orang pasar, wah iki wong kota iki paling tak abusi gak ngerti. Ya jualan apa-apa itu mesti dimahalkan. Jualan apa-apa dimahalkan. Kita tahu kalau harganya itu cuma 10.000, tapi dia menjual nawarkan ke kita 60.000, ditawar 50.000. Padahal kita tahu. Kalau kita ngaji hadis, kalau ada orang jualan begitu, kita niatkan bahwa kita membeli barangnya orang itu dengan niat sedekah. Ya, jadi harga 10.000 kita sedekahi 40.000. Kita mendapatkan manfaat dan barokah dari jual beli itu. Tapi yang jualan tadi dia tidak mendapatkan manfaat, juga tidak mendapatkan barokah. Ya contoh saja, kita jualan air kemasan. Saya kadang-kadang masih heran, air kemasan itu masih ditulis air mineral. Padahal kalau diminum mesti pilek, isi ulang. Ya, yang nggak berkualitas itu ditulis air mineral. Padahal kalau kita mau beli air mineral 1 tetes itu boleh nggak 10.000, nggak sampai 1 gelas lah, 1 tetes air mineral. Padahal air mineral 1 galon itu cuma 9.000. Ya kalau isi ulang 4.000. Loh, kok murah banget air mineral cuma 4.000. Tapi masyarakat terbiasa dengan kata-kata air mineral. Ya seharusnya itu ditulis air dalam kemasan, ya bukan air mineral. Tapi beberapa produk yang brandingnya terkenal itu nggak ditulis air mineral, ditulis air dalam kemasan. Nah itu yang betul. Ya, tapi yang ditulis air mineral itu yang salah. Dari sisi ilmu, karena apa? Ilmu yang bermanfaat itu kita tahu kalau air mineral itu nggak semurah itu, ya pasti mahal air mineral. Kok dijual 1 dus itu cuma 18.000 di gelas-gelas itu.
Nah itulah yang bikin tidak bermanfaat. Kalau diminum juga nggak manfaati, nggak barokai. Makanya terus minumnya habis minum pilek. Bi'afati amalika hatta tahta riza minha. Nah karena dalam keseharian kita seperti itu, maka ini ada hal-hal ya yang membuat tidak diterimanya amal-amal kita. Oke, sehingga engkau bisa menjaga diri darinya. Oke. Karena banyu sanyo, banyu sumur ditulislah di tangkinya itu air pegunungan, perigen, padahal itu nyedot nang nguri omahe. Nah, seperti itu yang membuat tidak manfaat. Ala makayidis syaitoni wa ghururihi. Nah, tipologi-tipologi itu karena berawal dari tipu daya setan dan rayuannya setan. Nah, wa kaifiyati, dan bagaimana tata cara setan talbisihi, menipu daya ala ulama isu, pada orang-orang yang bergelar ulama su, ya, ulama yang jelek, ulama jahat. Dia ahli agama tapi sering menjual agama, makanya dijuli ulama su. Contoh begini, contoh di dalam kehidupan kita. Sekarang industri itu bukan hanya pabrik saja, ya, industri. Industri kalau dulu dikenal industri ya kalau di Surabaya ya di Rungkut itu kan kawasan industri, itu namanya industri. Tapi sekarang ada industri baru, industri di bidang sosial. Oke, industri di bidang sosial. Banyak orang mendirikan lembaga-lembaga sosial dan untuk menarik dana dari masyarakat umum. Nah, sebenarnya itu untuk kepentingan kelompok mereka. Jangan saksikan, saya setiap pagi itu dapat WA, tidak tahu dari mana nomor saya itu. Dapat WA, Kak, minta sumbangan Kak untuk anak yatim. Satu paket 170.000. Contoh kemarin itu kan ada jadi industri sosial. Jadi industri sosial kemarin apa itu? Kayak ACT itu kan, itu bosnya saja digaji satu bulannya 200 juta. Loh, itu lembaga sosial tapi bisa menggaji orang-orang yang bekerja di situ ratusan juta. Nah, contohnya seperti itu. Jadi mereka mengatasnamakan sosial keagamaan, tapi itu sebenarnya adalah industri mereka untuk mengambil duniawi dengan cara menjual agama. Makanya kita harus hati-hati. Punya katakanlah panti asuhan anak yatim, makanya saya sendiri takut mau buka terang-terangan panti asuhan anak yatim fakir miskin duafa. Ya kalau orang mau nyumbang saya ya sumbang saja, saya jangan nyumbang mereka. Nanti terserah saya mau saya tasarufkan kemana mereka yang ada di bawah saya. Kalau Gus ini untuk anak yatim duafa, wah ini saya gak bisa muter-muterkan. Karena apa? Kebutuhan anak yatim duafa itu sangat banyak. Jadi untuk ini untuk itu. Contohnya begini, ketika mengadakan santunan anak yatim, ternyata itu lisan yang menyumbang itu mengatakan begini, Gus ini untuk anak yatim, Gus. Terus ketika acara uang itu saya gunakan untuk sewa panggung, sewa terop, sewa sound system, itu kan tidak boleh. Nah kalau mau aman ya sudah, Gus ini untuk jenengan, terserah jenengan kelola untuk apa. Jadi sama-sama aman, yang nyumbang juga aman, yang diberi sumbangan juga aman. Makanya kalau jenengan mau nyumbang lembaga-lembaga sosial itu sudahlah, pokok niatnya adalah sedekah. Anak yatim apa sudah terserah pengelolaannya yang mengelola. Tapi jenengan harus paham, ini lembaga ini sebagai industri ya, atau lembaga yang nirlaba, yang betul-betul nggak ngambil keuntungan. Jadi seperti industri sosial kan sekarang menjamur, lembaga infak, sodakoh dan lain sebagainya.
yang dikelola di luar pemerintah. Kok iso iki lembaga yang mengurusi infak sedekahnya orang-orang, tapi mobilnya bagus-bagus, ambulannya banyak dan sebagainya, karyawannya luar biasa, ngalahkan yang kerja di Sampurna. Sampurna paling gajinya 6.000, 8.000 lek ngebut. Ya. Tapi ini luar biasa. Ini yang sudah dijelaskan Imam Ghazali di abad ke-5 Hijriah, bahwa di akhir zaman akan muncul industri-industri sosial. Industri sosial. Bahkan sekarang bangun masjid saja spanduknya ditulis dijual masjid per meter 3 juta kan gitu. Itu semacam industri sosial. Kalau seperti itu, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita kerjakan tidak akan menjadi wasilah kepada akhirat. Biasanya seperti itu, idza akhidti ila akhdi amwalis salatin. Ya, kemudian cara mengambil harta itu dengan kekuasaan. Setiap hari kan kita melihat di TV, di media sosial, siapa yang nggak ditangkapi KPK? Saya pikir kemarin ya Menteri Kominfo ya orang baik-baik, ya ternyata ya dicokot KPK. Lah ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali, wattakhudul ilma dzari'atan wa wasilatan ila ahdi amwalis salatin. Orang kalau sudah berkuasa pasti mengeruk harta dengan kekuasaannya. Nah, kita nagih janji sama pendirinya partainya yang diikuti itu, katanya kalau ada kadernya korupsi dibubarkan partainya. Kita tinggal tunggu aja mulutnya orang begitu. Ya, ini kita nggak bicara politik, tapi kita bicara Imam Ghazali di abad ke-5 Hijriah itu sudah menjelaskan seperti itu. Oke, makanya kita harus hati-hati ketika jadi penguasa. Ini as-salatin, itu penguasa. Orang yang berkuasa namanya sultan. Ya, ini sultan. Wa agli amwalil auqati wal yatama. Jadi auqafi, jadi memakan harta-harta wakaf, wal yatama dan anak yatim, wal masakin dan ini orang-orang miskin. Apa mereka itu? Tulana hari ila talabil jahi wal mangsilati fi qulubil hayati. Sebentar lagi apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali akan terjadi, ya, orang-orang yang mengambil simpati hati jenengan. Orang-orang yang mengambil simpati. Sebentar lagi. Jangan terjebak, kita jadi umat harus cerdas. Nah, dijelaskan oleh Imam Ghazali, di sini orang hedon itu bukan hanya pejabat, bukan hanya pengusaha, tapi ulama pun hedon. Sekarang jenengan lihat, ulama-ulama naiknya mobilnya Alphard semuanya bagus-bagus. Ini juga di zaman akhir ulama su. Jadi yang hedon itu bukan hanya koruptor, tapi ulama pun hedon. Ya seperti saya naik Kijang Innova tahun 2008 itu, ya teman-teman yang lain ngomong, Gus, mbok yo ganti yang ribon gitu loh Gus. Nah kalau saya ganti ribon, ya ganti mobil Alphard, ya saya takut dikatakan ulama yang hedon. Jadi sekarang yang hedon itu bukan hanya pengusaha sama koruptor, tapi ulama pun juga berlaku hedon. Ya. Karena kekuasaannya, ya, mereka seperti itu. Wa tarahum dzalika ilal mamurati wal mumarati wal munaqasati fil kalami wal mubahati. Jadi setelah hedon, mereka itu berdebat berlebihan. Contoh ada di satu acara TV, wah itu orang kalau berdebat berlebihan semuanya, ya, terbuka dan disiarkan secara langsung. Kadang-kadang ya kita nggak menolak acara itu manfaatnya juga ada. Tapi orang sekarang betul-betul yang disampaikan Imam Ghazali wes gak isin-isin. Ya.
Itu lihat aja di medsos itu semuanya nggak isin-isin orang-orang ya, di TikTok, di Facebook, ya, kadang di IG itu ya sudah nggak ada urat malunya, sudah putus semuanya. Wal munaqasati, dan berlebihan fil kalami kalau ngomong, ngomongnya berlebihan semua. Wal mubahati, dan menyombongkan diri. Semua orang menyombongkan diri. Masuk ada pejabat, ya katakanlah polisi lah, pangkatnya cuman AKP, tapi bajunya itu 16 juta. Loh, ini pejabat hedon, ini dijelaskan Imam Ghazali. Saya itu sampai penasaran, kenapa sih netizen itu kok heboh dengan orang ini. Oh, saya browsing, ternyata baju yang dipakai itu 16 juta. Ya ora umum baju 16 juta. Saya browsing ternyata ya memang 16 juta. Dengan pangkatnya dan gajinya itu orang kita tahu, tapi kenapa baju yang digunakan 16 juta? Wahadal fanu, dan ini adalah cabang minal ilmin nafi'i, ya, tentang ilmu yang bermanfaat. Qad jama'nahu, sungguh aku telah mengumpulkan fi kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi pengetahuan yang saya sampaikan ini, kata Imam Ghazali, adalah termasuk ilmu yang bermanfaat. Jenengan jangan hanya mengkritisi yang hedon itu pejabat, koruptor, artis. Sekarang ulama pun juga hedon. Sudah nggak ada ulama juga naik mobil Cherry, jarang. Kalau ada yang naik mobil Cherry Kijang Kapsul tahun 90 itu ya ulama-ulama desa. Ya, ulama di kota semuanya naik Alphard, ya, naik Pajero Sport, ya, Fortuner. Ya, kita nggak ngerasani ini apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Makanya jenengan dengan ngaji kitab ini, di paragraf ini Imam Ghazali berpesan, jangan sampai kita hedon. Kalau hedon tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apalagi sekarang kan muncul industri-industri baru di bidang sosial. Ya, masuk lembaga sosial itu bisa menggaji pengurusnya itu ratusan juta. Berarti untuk menghidupi mereka dulu baru disalurkan ke anak yatim dan fakir miskin. Makanya industri-industri seperti itu nggak usah kita ikuti, ya. Mendingan industri persepak bolaan, ya, karuan itu bisnis. Nah, kalau seperti itu kita nggak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, apalagi ilmu yang barokah. Kita lanjutkan, fa'in kunta, jika kamu min ahli, termasuk orang-orang, fakhasilhu, berkesempatan mempelajari wa'mal, dan mengamalkan bihi, ilmu itu, summa, lalu alamhu, mengajarkan wad'u, serukan ilaihi, ilmu itu, faman, agar orang lain, alima, mempelajari, zalika, ilmu itu, wa amila, dan mengamalkan bihi, ilmu itu, atau wa amila bihi, dan mengamalkannya, summa, lalu allamahu, mempelajarinya, wada'a, dan menyerukan, ilaihi, ilmu,
Fadzalika maka orang itu yud'a yang diseru, aziman sosok yang agung, fi malakutis samawati, fi dalam malakuti kerajaan, atau fi di malakuti kerajaan as-samawati langit, bi syahadati yang dipersaksikan, Isa oleh Nabi Isa alaihi salam. Jadi kalau kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya, maka kita nanti akan dimasukkan ke golongan kekuasaan kerajaan langit. Nanti sebagai saksinya adalah Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa. Faida ketika afrokta kamu selesai min dzalika dengan itu semua, min dzalika dengan itu, min dzalika dengan itu, kullihi semua, wa farroghta dan kamu selesai min islahi dari memperbaiki nafsika dirimu, zahiron zahir, wa batinan dan batin, wa fadhala dan tersisa syai'un sedikit, min auqatika min dari auqatika waktu-waktumu, fala ba'sa maka tidak mengapa, fala maka tidak ba'sa mengapa, antastaghila jika kamu menyibukkan diri, bi ilmil madhabi, bi ilmi dengan mempelajari ilmu al-madhabi madhab, fil fikhi dalam fikih, lita'rifa agar kamu mengetahui, bihi dengan ilmu, al-furu'at cabang-cabang fikih, an-nadirota yang jarang dipelajari, fil ibadati dalam ibadah, wa tariqa dan jalan,
wa tariqat tawassuti, dan jalan tengah atau moderat, bainal khalqi, di antara makhluk, fil khusumati, yang sedang bersengketa, inda, ketika, ingkibabihi, mereka tenggelam, ala syahwati, dalam syahwat dunia, fadzalika, hal itu, aidon, juga, ba'dal faraghi, ba'da, setelah al faraghi, selesai, min, dari, hadhil muhimmati, hadhihi, ini, al muhimmati, mengerjakan hal penting, min jumlati, dari bilangan, furudhi, ibadah fardu, al kifayati, kifayah, jadi di dalam paragraf yang ini, faida afrokta min dzalika kullihi fa farokta min islahi nafsika dzahiran wa batinan. Jadi kalau kita sudah diberi ilmu oleh Allah, maka kita harus membaguskan diri kita zahir dan batin. Biasanya kan begini, contohnya antara zahir dan batin dalam ibadah. Kalau sholat sendirian di rumah pakai kaos oblong, nggak kopiahan, ya. Tapi kalau sholatnya di luar, apalagi banyak orang, berkerumun dengan orang banyak, berkumpul dengan orang banyak, nah, sholatnya pakai sajadah, ya, pakai baju takwa yang bagus, sarungnya bagus, pokoknya semuanya serba bagus. Ya, pakai wangi-wangian. Tapi kalau sendirian, ya pakai kaos oblong, terus sarung linting-linting dipakai, terus yang dibaca rakaat pertama Fatihah ditambah inna atoina, kalau kausar fasholli lirabbika wanhar, terus rakaat kedua Fatihah ditambah surat Ikhlas. Nah ini makanya ini kata Imam Ghazali, ya kalau sudah ngaji ya jangan baca yang pendek-pendek. Ya minimal baca alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalau nggak waktunya mepet keburu-buru. Ya makanya ketika sholat kita menghadap kepada Allah, ya sebagaimana kita menghadap kepada raja, menggunakan baju yang bagus dari sisi syariat. Nah ini artinya kita ini mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan pelajarilah ilmu-ilmu dari cabang fikih, ya, untuk meningkatkan kualitas hidup kita dalam beragama, dalam bermuamalah setiap hari, bergaul dan bersosialisasi dengan masyarakat, maka dibutuhkan tambahan-tambahan ilmu. Contohnya dengan ngaji begini kan ini untuk tambahan ilmu yang bermanfaat. Dengan kan akhirnya tahu, oh ya ternyata Imam Ghazali sudah membahas industri di bidang sosial. Ternyata dulu dijatuhkannya para khalifah-khalifah itu karena apa? Khalifah-khalifah di zaman dulu itu banyak mendirikan industri-industri sosial untuk kepentingan mereka sendiri. Bahkan kalau orang-orang kafir itu ditarik pajak yang luar biasa mahal, berat,
ya. Akhirnya banyak orang yang tidak mau masuk Islam. Ya, kita nggak boleh dakwah zaman dulu itu ke orang-orang kafir. Kalau mereka masuk Islam, akhirnya nggak bisa ditarik pajak. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini tambahan ilmu. Contoh, kalau kita jual telur asin, itu kan ditulis telur sedikit asin. Kalau telur asin, siapa bisa makan telur yang asin? Ya nanti dilabeli telur sedikit asin. Terus akhirnya orang lain tanya, loh kok tulis ngono saiki telur sedikit asin? Iya, lek telurnya asin gak dimakan wong ya karena ada sedikit rasa asinnya. Kita coba produk itu digeser agak jujur sedikit, jual telur sedikit asin. Oke, jadi seperti itu. Supaya diberi ilmu yang bermanfaat, ya, dengan kesibukan. Nah, kita memiliki satu cita-cita, ya, dalam pelajaran agama, pengetahuan agama, setiap hari makin tambah, makin bertambah. Ya, kita tidak selalu mengikuti hawa nafsu dan syahwat kebendaan. Ya, contohnya ada tren baru, kita ikuti, ya, nggak usah diikuti. Nanti kita biar tidak terjerumus dan tenggelam di dalam kebendaan. Nah, kalau sudah terjerumus tenggelam dalam kebendaan di zaman Yunani kuno, ya, orang kalau sudah diperbudak dunia namanya hedon. Okay? Kalau dalam bahasanya Al-Quran ya alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Orang yang bermegah-megahan. Sekarang kan kita mau membedakan orang yang kaya beneran dan sok kaya ini sudah sulit, ya, apalagi kalau di mall itu nggak bisa bedakan mana ini orang yang kaya beneran sama enggak. Yang tahu cuman Menteri Keuangan, yang kaya beneran pasti bayar pajaknya mahal. Kalau yang sok kaya nggak bayar pajak masalahnya. Oke, jadi ini fadzalika aidan ba'dal faraghi min hadhil muhimmati min jumlatil furudil kifayati, dari bilangan-bilangan fardu kifayah, ibadah fardu yang bersifat kifayah. Okay. Kita lanjutkan fa'in da'atka. Fa'in apabila da'atka, kamu diseru atau diminta nafsuka dirimu, ila tarki, untuk meninggalkan ma semua zakarnahu yang sudah aku jelaskan, minal auradi, dari wirid-wirid, wal azkari, dan zikir-zikir, istisqalan, dengan rasa berat, lidzalika, untuk melakukan, fa'lam, ketahuilah, anna syaitana, bahwa syaitan, al-la'ina, yang laknat, qad, sungguh, dassa, telah meracuni, fi qalbika, dalam hatimu, ada dengan penyakit, at-tafina, yang sulit diobati, wahwa, yaitu
Hubbul mali, hubbu cinta al mali, dunia. Wal jahi dan pangkat. Fa iyyaka maka takutlah kamu antartaro tertipu bihi dengan dunia. Fatakuna maka engkau akan zuhkatan menjadi bahan tertawaan lahu syaitan. Fayuhlikaka kemudian merusakmu. Summa lalu yaskhoro mengejek. Summa lalu yaskhoro minka mengejekmu. Fa'in ketika jarrobat kamu sudah menguji coba nafsaka dirimu muddatan dalam satu waktu fil aurati dalam wirid-wirid wal ibadati dan ibadah-ibadah fakanat maka dirimu la tidak taskiluha merasa berat kaslan dan bermalas mana kaslan dan malas anha beribadah walakin tetapi Zoharot muncul Roghbatuka rasa senang pada dirimu Fi tahsilil ilmi Fi tahsili dalam mempelajari al-ilmi ilmu An-nafi'i yang bermanfaat Walam turid bihi Walam dan tidak turid keinginanmu Bihi pada ilmu illa kecuali wajhallahi ta'ala wajah karena wajah Allah ta'ala jadi karena yang dipandang hanya wajah Allah ta'ala waddarul akhirata waddaro dan negeri al akhirata akhirat Fadzalika yang demikian itu afdalu lebih utama min nawafilil ibadati min dari
nawafili sunnah-sunnah, al ibadati ibadah, dari ibadah-ibadah sunnah. Mahma selama keduanya sohat benar-benar atau benar, an-niyatu niatnya, walakin tetapi, asya'na semua tergantung, fi sihhatin niyati, fi sihhati benarnya an-niyati niat, fa illam jika tidak, tasihhat niyatu, tasihha benar apa an-niyatu niat, fahuwa yaitu ma'dinu tempat, hururi sumber, hururil juhali sumber kebodohan, wa mazallatu dan terpaksanya, aqdamir rijali, aqdami langkah kaki, ar-rijali seorang laki-laki, al-khalatus saniyatu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pesan yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam menyikapi hidup ini kita harus tawasud, artinya moderat, nggak dikit-dikit bid'ah, nggak dikit-dikit bid'ah. Contoh seperti ini, saya lebaran kemarin ada tamu silaturahim dan tanya ke saya, Gus, hukumnya nyemir rambut hitam itu bagaimana? Ini siap-siap yang rambutnya mulai memutih, kalau jenengan jujur lebih baik ya. Kalau menyemir berarti nggak jujur. Saya ditanya, Gus, saya baca artikel, mendengarkan ustadz-ustadz ceramah nyemir rambut itu nggak boleh hitam. Kemudian saya jelaskan begini, di zaman Rasulullah dulu, ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq membawa bapaknya ya, ke hadapan Rasulullah SAW dengan rambut yang putih ya, Rasulullah menyarankan untuk disemir rambutnya orang tuanya bapaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, kemudian Nabi menjelaskan kalau mau menyemir, semirlah dengan warna yang tidak digunakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani pada waktu itu. Karena Yahudi dan Nasrani pada waktu itu sukanya nyemir warnanya hitam. Makanya nyemirnya disemir warna merah. Nah, bagaimana kalau Yahudi Nasrani di masa sekarang nyemirnya sukanya merah, pirang ke pirang-pirangan? Ya, kita boleh menyemir dengan warna hitam selama semirnya rambut itu ya tidak menghalangi air untuk nempel dan masuk ke dalam rambut, ya tidak membatalkan wudhu, boleh. Kalau berdasarkan tekstual, memang pada waktu itu Nabi menyarankan kepada orang tua Sayyidina Abu Bakar Siddiq nyemir rambutnya merah, tidak hitam, karena pada waktu itu ada kondisi ya di mana orang Yahudi Nasrani sukanya warna hitam. Nah, tapi sekarang kan
Jenengan saja kalau nyemir dengan warna merah, yang disukai oleh orang-orang sekarang Yahudi Nasrani itu warnanya merah. Pakai henna juga warna merah. Bahkan beli tiketnya Coldplay saja 4 juta dibelani warna merah. Oke. Jadi seperti itu. Kita dalam menjalani hidup dan bersosialisasi, oke, makanya kalau ilmunya bermanfaat jenengan ngaji hadis, walaupun kemarin masih hadisnya muhtasor, ya ringkasan hadisnya Imam Bukhari, di situ dijelaskan, ya nyemir rambut itu memang tekstualnya warnanya merah. Tapi kan kita melihat asbabul wurudnya hadis dulu itu karena kondisi pada waktu itu orang-orang Yahudi Nasrani di zaman Rasulullah sukanya nyemir rambutnya warna hitam. Sekarang nggak warna hitam, ganti warna merah, ada yang warna kebiru-biruan dan sebagainya. Jadi apa yang disukai orang selain orang Islam ya kita nggak ikuti. Tapi sekarang trennya mode baju dan semuanya kan yang ikuti artis, bukan ngikuti ulama. Ya. Ulamanya cuman pakai sarung. Terus katanya wah itu nggak modern. Ya. Bahkan sekarang orang nikah itu juga walimatul urus wis nggak payu, adanya the wedding. Dapat undangan nggak ada sekarang undangan nikah itu walimatul urus. Ya, adanya the wedding semuanya. Ya, jadi ini yang dipesankan oleh Imam Ghazali supaya kita melatih diri kita untuk zikir wirid, jangan meninggalkan zikir wirid, walaupun zikir wiridnya hanya Allah, 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 Allah ya. Jadi dalam suasana kondisi apapun, sambil nyetir, sambil bekerja, ya kita zikir wirid supaya hati kita selalu dipenuhi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan? Jadi apa yang disampaikan Imam Ghazali, beraktivitas duniawi dan ukhrawi kita diniatkan memandang wajahnya Allah. Jadi kalau sudah niatnya yang dipandang adalah Allah, ini tingkatannya lebih tinggi dari ikhlas, ya, lebih tinggi dari ikhlas. Kalau ikhlas itu masih orang masih pikir-pikir, ini orangnya sudah tingkatannya lebih tinggi dari orang yang mengalami kondisi ikhlas, ya, kesadarannya lebih tinggi. Orang beribadah bukan karena terpaksa, karena dia tahu ibadah adalah merupakan kebutuhan seorang hamba kepada Tuhannya. Ya. Jadi hitung-hitungannya sudah bukan matematis, bukan pahala, ya, bukan ingin merebut kafling di surga. Ya, pokoknya dapat ilmu manfaat, nanti kehidupan kita dalam keseharian menjalani hidup di dunia ini akan ditata oleh Allah dengan sendirinya. Oke. Kita mengejar dunia perlu, mengumpulkan harta perlu, ya, tapi dengan cara-cara yang memang ilmunya diridhoi oleh Allah. Jangan sampai hati kita ini ada penyakit yang dimasukkan oleh setan yang sulit diobati. Oke. Apa penyakitnya? Yaitu hubbul mal. Kalau di kitab lain dijelaskan hubbud dunia. Hubbud dunia itu ya hedon, itu bahasa Latinnya, ya, cinta hartanya berlebihan. Oke. Contoh begini, kita punya mobil, ya, terus saudara kita juga punya mobil. Ketika diajak rombongan, wis nggih mobil sampean yo. Itu artinya meleki di mobil, tapi lek ambek koncone mobile koncone sing ngongkon nggawa, mobile dhewe ditinggal. Ya. Nah,
Makanya kita harus bisa mengukur, oh ya kemarin sudah mobilnya saudara yang dibawa acara itu, nah acara ini berarti mobil kita yang kita bawa. Atau kalau enggak ya sudah bawa mobil sendiri-sendiri. Daripada nanti hubul mal. Beli mobil untuk apa? Ya beli mobil untuk memudahkan aktivitas kita sehari-hari. Ya, bukan beli mobil terus taruh di garasi, dikerukupi aja keluarnya sebulan sekali. Itu namanya nggak ada manfaatnya. Kalau begitu nggak usah beli mobil, nggak usah beli kendaraan, nggak usah beli motor. Oke. Makanya hidupnya kayak orang Eropa. Jadi orang Eropa jarang punya mobil, kemana-mana naik umum. Itu menjadi tren. Kalau di kita kemana-mana naik mobil masih menjadi tren. Oke. Nanti kalau dihisab oleh Allah untuk apa? Nah, oke. Jadi ini pesan Imam Ghazali, jangan sampai hubul mal ini mengalahkan ibadah kita. Ya. Nanti kalau hubul mal kita akan ditertawakan oleh setan. Nah ternyata orang itu begini, kalau jenengan masih miskin, punya uang 100.000, jenengan sedekahkan 50.000 itu eman enggak? Kan enggak eman toh. Tapi kalau jenengan sudah kaya, punya uang 100 juta, jenengan sedekahkan 50 juta wis mesti eman. Nah ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali, lebih baik ketika masih miskin perbanyaklah sedekah, kalau kaya nggak sedekah nggak eman-eman. Orang miskin itu kalau sedekah itu nggak eman, kenapa? Karena nilainya kecil, punya uang 100.000 disedekahkan 50.000 itu nggak eman. Tapi ketika naik kaya di kitab ini dijelaskan, semakin kaya namanya hubul mal. Kalau hartanya sudah 100 juta disuruh menyedekahkan 50 jutanya, pasti eman-eman. 1 juta yang bubuan. Ya, kalau ada tarian dikasih 1 juta itu ya pikir-pikir. Nah, inilah penyakit yang ditiupkan oleh setan kepada hati kita. Ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Kalau cara berpikir kita seperti itu. Makanya mumpung masih belum kaya-kaya banget, perbanyaklah sedekah ya. Sedekah dapat uang 50.000, kerja sehari sedekahkan 20.000, rasanya sudah membuat hati kita puas, seneng ya, bahagia. Tapi kalau sudah kaya ya, dapat 1 miliar disedekahkan 500 juta itu membuat hati kita nggak puas, tambah mangkel berdodok. Ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali, hubbul mal wal jah wa iyyaka an taghtara bihi ya, supaya kita nggak ditertawakan setan. Ya kita kan akhirnya ditertawakan setan. Loh ya kan, ketika kamu sudah kaya jadi pelit, ngalah-ngalahkan pelitnya aku, kata setan. Ketika masih miskin, ahli ibadah, ahli sedekah, orang lain salut melihat kita, wong iku melarat, uripe susah, ahli sedekah. Setan mangkel, akhirnya setan membuat satu jalan supaya orang itu jadi kaya. Bagaimana? Setelah kaya jadi pelit, pelitnya ngalahkan setan. Akhirnya melangkah pun juga berat, ya, melangkah berat. Kalau masih miskin, ada sholawatan datang itu wis kakinya enteng. Kalau sudah kaya, duduk bersama teman-teman, ngampar di bawah itu rumput, sudah nggak mau. Itu bukan kelas saya kalau lihat sholawatan model begitu. Kelas saya lihat konser, ya, bayar 4 juta, bukan gratisan sholawatan. Nah itu akhirnya kaki kita itu juga akhirnya disuntik oleh setan dengan virus-virus yang menjadi malas. Nyatanya kalau sudah kaya raya, orang pergi haji dan umroh itu sudah berbeda juga. Kalau orang kaya haji itu bayar 300 juta, sekarang daftar besok berangkat. Kalau orang miskin daftar 15 juta, dapat porsi haji nunggu 30 tahun dengan sabar, itu orang miskin. Umroh juga sama. Kalau umrohnya orang miskin ya bayar 25 juta, satu kamar 4 orang. Tapi kalau orang kaya bayar 40 juta satu kamar berdua dengan istrinya. Nah ini juga dalam kehidupan beragama pun
itu juga akhirnya muncul kasta-kasta baru ya. Beribadahnya orang kaya pun juga berbeda dengan beribadahnya orang miskin. Ya. Ini fakta. Sudah dijelaskan Imam Ghazali di abad ke-5 Hijriah ketika Imam Ghazali menulis kitab ini, kita diajarkan oleh Imam Ghazali walaupun kaya raya ya sudahlah ikuti jalan semestinya. Okay. Mungkin walaupun mampu membeli visa haji furoda ya 300 juta, ya weslah daripada 300 juta berangkat sekarang, berangkat 3 tahun bisa 3 orang. Ya berarti satu keluarga kita pilih aja nunggu 3 tahun satu keluarga daripada berangkat sendiri. Ya, ini yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Ada pertanyaan? Oke. Ya insya Allah nanti ngajinya kita kembali ke Bidayatul Hidayah. Ya setiap Kamis ya kita ngaji. Kita selesaikan dulu kitab ini, baru nanti kita menyelesaikan kitab yang hadis kemarin Ibnu Abi Jamroh. Mudah-mudahan ya kita bisa ngaji istiqomah, okay. Menjadi tambahan ilmu yang manfaat dan barokah untuk kehidupan kita. Oke, kalau nggak ada pertanyaan sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa barokah manfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna bihal istiqamah tatba'uhal karamah wa tahsyuruna bi ibadikas sholihin bis'adati wal karamah fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa la tadhurruhum wa fiqhum li ta'atika warzuqna birrahum amin ya rabbal alamin. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.